Halo guys, pada video kali ini saya akan share pengalaman saya komplain barang di Tokopedia. Apakah asuransi yang bekerja sama dengan Tokopedia akan bertanggung jawab ketika paket kita hilang atau rusak? Simak video ini sampai tuntas. Baik, kita akan mulai dari pembahasan awal proses terjadinya komplain ini. Pada bulan Mei tahun 2024, saya memutuskan membeli sebuah handphone Samsung A55 5G di Tokopedia. Transaksi ini saya menggunakan limit GoPay Later, dan awal terjadinya masalah ini adalah ketika paket saya terima tidak sesuai dengan apa yang saya pesan. Jadi semua bukti atau permasalahan saya sempat melakukan dokumentasi, jadi nanti saya akan lampirkan atau saya tampilkan di video saya ini. Saya membeli HP tersebut pada tanggal 10 Mei 2024. Dan untuk pengiriman barang dari toko sampai dengan ke alamat saya atau rumah saya itu memerlukan waktu 5 atau seminggu atau 7 hari, tergantung ekspedisi yang kita pakai. Dan juga jenis pengiriman, apakah ekonomi atau reguler. Jadi yang saya pakai adalah yang ekonomi dan biasanya memerlukan waktu 6 hari. Jadi rentang waktu pengiriman dari tanggal 10 Mei 2024 berarti barang saya terima adalah 16 Mei 2024. Dan tentu saja ketika paket ini sampai pada 16 Mei 2024, saya dihubungi oleh pihak kurir JNE bahwa paket telah tiba dan bisa diambil di kantor cabang kecamatan di tempat saya. Pada awalnya saya tidak mengira bahwa paket yang saya terima tidak sesuai, karena saya memiliki pengalaman sebelumnya membeli barang elektronik juga seperti monitor dan laptop sebelumnya aman-aman saja. Namun pada kasus ini saya istilahnya apes, sehingga barang tidak sesuai dengan apa yang saya pesan di Tokopedia. Ketika paket sampai dan saya sudah tiba di kantor cabang untuk mengambil paket tersebut, saya melihat ada kejanggalan yang ada pada paket yang saya terima. Karena paket terlihat dus paketnya kumal dan juga basah pada sisi paket saya ini. Ketika melihat hal tersebut, saya langsung unboxing dan memvideokan paket yang saya terima ini. Dan tentu ketika saya membuka, paket tersebut berisi botol air mineral. Yang artinya paket yang saya terima tidak sesuai. Yang saya pesan HP, mengapa yang sampai adalah botol air. Dan saya langsung menghadap ke kurir bahwa paket yang saya terima tidak sesuai, sambil saya menunjukkan resi paket saya yang jelas tertera bahwa saya membeli sebuah handphone dengan resi persis dengan paket yang ditempel pada paket saya. Segera juga ditanggapi oleh pihak kurir. Dia juga mencoba untuk menghubungi kantor cabang lain mengapa paket ini tidak sesuai pesanan. Kebetulan hanya sampai di sana, mereka juga tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Jadi saya mencoba untuk kontak lagi dengan pihak penjual di Tokopedia bahwa paket yang saya terima tidak sesuai. Segera saya diarahkan untuk komplain barang melalui fitur komplain Tokopedia, dan juga setelah itu segera ditanggapi oleh virtual assistant Tokopedia. Pada proses awal diminta bukti berupa video unboxing dan foto-foto pembuktian bahwa benar barang kita telah hilang atau rusak. Tapi untuk kasus saya ini adalah barang hilang. Karena saya mengantisipasi hal tersebut, maka video unboxing dan foto-foto saya lengkap. Saya bisa melakukan pembuktian atau melampirkan pembuktian pada pihak Tokopedia, dan itu dapat diterima oleh pihak Tokopedia dan segera diarahkan untuk banding ke penjual. Namun banding saya ditolak karena tentu pihak penjual juga sudah mempacking paket dengan sebaik mungkin.
Dan mereka juga memiliki bukti CCTV dan berita acara penyerahan barang ke kurir. Jadi banding saya ditolak dan selanjutnya pihak Tokopedia berkeputusan untuk menginvestigasi permasalahan ini ke kurir JNE-nya langsung. Setelah diserahkan ke pihak kurir JNE untuk diinvestigasi, namun keterangan selanjutnya yang diberi adalah karena investigasi merupakan terlalu lama, jadi pihak Tokopedia yang membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah ini dengan asuransi. Pihak Tokopedia meminta pihak penjual untuk melampirkan dokumen kartu identitas sebagai syarat kelengkapan untuk klaim asuransi yang bekerjasama dengan Tokopedia untuk mengganti segala kerugian yang kita dapat antara penjual dan pembeli. Dan setelah itu, di sanalah waktu paling lama kita menunggu proses klaim asuransinya. Dan di sana juga ada diskusi dan kita selalu diberikan update oleh pihak Tokopedia sampai mana proses dijalankan. Dan tiap hari kita diberikan updatean terkait dengan perkembangan klaim asuransi kita. Dan ketika sudah di tahap ini, saya sarankan bagi teman-teman yang sedang mengalami ini tetap tenang dan tetap jaga sopan santun antara kita, penjual dan juga pihak Tokopedia, karena ini akan membantu penyelesaian masalah. Dan juga lebih baik kita tenang ketika menghadapi masalah daripada kita istilahnya gerasak gerusuk ketika mengalami masalah ini. Tetap berkomunikasi dengan baik dengan mereka sampai masalah ini tuntas atau klaimnya selesai. Dan akhirnya pada tanggal 18 Juli 2024 klaim asuransi diselesaikan otomatis oleh pihak Tokopedia karena semua dokumen telah selesai diverifikasi dan selanjutnya tinggal kita menunggu pengembalian dana dari pihak asuransi Tokopedia. Untuk pengembalian dana itu masuk ke e-wallet GoPay saya. Karena seperti awal saya sampaikan bahwa saya menggunakan transaksi melalui GoPay Later. Jadi uang yang sempat saya cicil 2 bulan dari bulan Mei dan Juni itu kembali ke saya lagi. Saya membayar sekitar 658.000 per bulan atau tiap cicilan dikali 2. Jadi kurang lebih 1.200.000 sempat saya store ke pihak GoPay Later, namun dana itu kembali ke saya karena asuransi saya diterima. Ketika sudah masuk ke e-wallet GoPay, saya langsung transfer uang tersebut ke rekening saya. Dan masalah saya ini selesai dalam waktu 2 bulan 2 hari sampai dengan klaim selesai. Jadi demikian teman-teman info yang dapat saya share. Semoga membantu, dan bagi teman-teman yang masih mengalami masalah ini, tetap tenang, tetap bersabar, tetap fokus ke penyelesaian masalah, dan tetap berkomunikasi dengan baik dengan penjual dan juga pihak Tokopedia. Demikian, terima kasih.